Jadi aku jadi seniman Indonesia pertama yang main di Portugal. Aku baru tahu bahwa Gus Dur tuh pecinta musik klasik banget. Lewat situ mereka jadi ngerti musik Indonesia itu seperti apa. Karena musik saya tuh banyak berakar dari tradisi Indonesia. Karena Pak Habibie itu emang passionnya adalah untuk bikin identitas musik klasik Indonesia yang memang belum ada. Selamat datang di Yongki Show. Kembali di Yongki Show. Gimana? Baju lu sedap sih. Asik kan? Asik. Itu yang buat siapa? Hah? Yang buat siapa? Ada lah, belum sponsor, nggak usah disebut lah. Enggak, maksudnya idenya baju itu dari gua. siapa? Dari lu? Iya. Pure warna juga dari lu? Iya. Wow. Serius? Iya, gue pengen bahan yang halus gitu ya, enak dilihat sama mata. Itu kan bahannya kan ya ini biarpun murah tapi kan kalau karena lampu kan mengkilap sedikit lah ya. Oh. Iya. Enggak, maksud gua lu yang milih warna itu emang lu? Iya, gue pengen warna biru. Bukan nyonya? Bukan. Serius lo? Bukan. Oke. Tapi perintah bikin baju dari nyonya. Lu tahu kan gua kalau baju hitam terus ya. Udah, lu dari hitam nyonya. terus ya? Iya, nyonya. Ya, gimana kabarmu, Yong? Sehat dan ya? baik. Gimana Bang? Abang sehat? Sehat dong. Kali ini kita kedatangan seorang maestro, Yong. Iya. Ya kan? Oleh sebab Ada itu di kenapa konten gue pakai baju musik. ini? Ya kan? Iya. Dia di Ada konten musik kan? Di Ada konten musik kita, ya. kita ini di Yongki Show, kita bisa mendatangkan seorang maestro, satu lagi maestro yang akhirnya berkesempatan untuk hadir. Dan katanya kalau kata orang-orang ya, Yongki nggak mungkin ngundang orang ini. Oke. Tapi salah satunya hari ini kenapa di episode ini gue pakai baju ini dan lu tertarik gitu kan? Adalah karena gue berharap dari jenis musiknya kan beda sama gue Bang. Tapi gue respect banget sama dia. Gue tahu cara dia main piano bagus, dia juga maestro gitu di musiknya. Tapi juga maestro memviralkan sesuatu yang gak usah kita bahas lagi. Tapi seneng hari ini bisa mendatangkan beliau di konten Yongki Show. The one and only, one of the best classical pianist in Indonesia, Ananda Soekarno. Gak nyangka kan kau Bang? Gak nyangka dong. Gimana Sapa? begitu ketemu di studio ini, kok dia ada nggak perasaan gitu Bang? Ya ada lah, kan gue kenal Om ini kan dari waktu gue kuliah. Siapa sih yang gak kenal? Iya, Jadi beliau gak kenal kita ya biasa kan? Oh sangat biasa. Kita itu siapalah gitu. Tapi kalau kita mengenal sosok ini ya kita yang kurang jalan-jalan berarti. Dan ini beliau ini maestro di musiknya dia ya Bang. Ya makanya kita kulik nih ya. Kita kulik dia. Oke, Om Ananda, gimana? Selamat datang kembali di Yongki Show. Kok kembali sih? Selamat Emang datang. enggak, Bukan yang kedua kembali. gitu. Belum. Selamat datang di Yongki Show, Om Ananda. Thank you Yongki. Kamu tuh juga maestro di bidang kamu. Kamu tuh keren banget. Amin. Jangan. Jangan Om, jangan. Dia belum layak untuk diangkat. Jangan Om. Besar nanti naik. Oh enggak. Jangan Om. Enggak lah, justru itu harus dikasih semangat terus. Iya. Nanti Udah awas gitu, loh, jatuh. Tadi gue kesindir lagi, katanya pakai hitam-hitam. Gue datang pakai hitam. Biasanya kan gue lihat pianis klasik tuh anggun, pakai jas. Jadi gue mau ngimbangin lah, setidaknya pakai tangan panjang nih kan, biarpun akhirnya digulung. Gara-gara lihat Om Ananda, kaos. Oh ya udah kita gulung aja gitu kan. Daripada gue pakai hitam lagi, nyonya marah ntar. Iya, tadi gue di rumah nyari. Aduh, yang bukan kaos oblong yang mana? Ya ini nggak kaos oblong, ada kerahnya. Ada kerahnya. Oh biasanya lebih seneng oblongan ya? Oblongan. Di stage oblongan nggak di stage? Di stage kalau bisa oblongan sih oblongan, tapi ya kalau di sini nggak boleh kali ya. Iya. Kan harus jaim gitu loh. Iya. Nah ini jadi kita udah kesana. Om, aku mau nanya deh. Untuk kostum di musik klasik itu apakah memang harus formal seperti itu? Yang mengharuskan siapa? Nah ini menarik nih Om. Nah makanya, tapi kan itu kan karena udah dari barat ya. Kebiasaan dari sana. Itu abad ke sekian lagi. Ini udah abad ke 21 udah Hello beda kali ya. ya gitu. Oh keren. Gokil ya. Itu banyak pakem-pakem klasik tuh yang di sini jadi kaku banget. Kita jadi lebih barat daripada barat ya. Contoh, kalau kita main nggak boleh ditepukin sebelum lagunya tuh bener-bener kelar banget. Iya. Padahal kita kalau ditepukin juga seneng aja tuh.
Oh gitu. Kamu kalau nggak ditepukin rasanya gimana? Ya, ya nggak enak sih. Cuman Ya iya. kalau apakah dengan klasik, karena gue juga dulu pernah yang waktu gue kursus sama lembaga Jepang itu nggak boleh tepuk tangan sebelum Iya selesai. Om. Kenapa Iya, ya? iya. Eh, Mungkin karena nanti dikiranya berisik ya. Memang classical music tuh detailnya lebih banyak gitu. Walaupun sebenarnya juga jazz music segala macam juga detailnya juga banyak. Eh, Katanya mengganggu orang sebelahnya, ya bisa lah alasan itu. Sebenarnya alasan-alasan tuh yang bagus, yang tetap nggak boleh tuh misalnya kita yaitu gangguin tetangga, antara lain dengan motret dengan blitz. Itu tuh ganggu konsentrasi. Betul. Itu bener. Tapi ngerekam dengan handphone, terus ya tepuk tangan asal nggak ngobrol, itu bukan hanya di musik klasik, di bioskop pun kita sebel kalau ada film orang di situ ngobrol, apa malah ngangkat telepon ngomong. Sebenarnya sama aja film di bioskop sama konser musik klasik sama konser jazz sama aja. Dan konser musik klasik tuh kan kita nggak bisa sing along karena emang nggak ada kata-katanya Iya. biasanya Iya. kan cuma piano doang gitu. Iya. Tapi kalaupun misalnya ada konser opera gitu, kalau ada yang sing along juga kita juga sebel, soalnya suaranya dia kan fals. Oh iya. Iya kan? Iya. Kalau konser pop malah enak, penyanyi popnya ngasih mic-nya ke penonton, Penonton. biar, jadi yang dibayar penyanyinya, yang disuruh nyanyi penontonnya. Iya. Berarti Om Nanda nggak sekaku itu ya? Iya. Terus Berarti- kalau nggak kaku gini, kalau boleh flashback ke belakang, kenapa memilih klasik, dan apakah dari awal belajar musiknya klasik gitu? Boleh diceritain nggak musik dan Aku sih emang dari dulu sukanya klasik, ya emang aneh aja gitu. Kalau soal kaku, justru kalau kaku ya aku minta dipijetin. Enggak, tapi emang Masuk dia. dari kecil emang sukanya klasik, aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena dulu tuh kebetulan banget aku tuh ada keluarga dari Belanda gitu yang pulang ke Belanda waktu aku masih kecil banget ya. Terus mereka, ini kita punya piano, udah deh taruh di rumahnya keluarga Sukarlan aja deh gitu. Jadi aku dikasih piano, ya mama papaku sih kasih piano gitu, upright. Terus dulu piringan hitam, kalau dulu Yongki Iya, vinyl. udah nggak ngalamin tuh piringan hitam. nggak, belum lah itu? Iya. Gimana? Dulu tuh piringan hitam mereka semua musiknya Beethoven, Rachmaninoff, Bach segala macam. Jadi aku dengerinnya cuma itu. Hmm. Terus ya aku jadi seneng gitu loh. Jadi dari dulu emang jalan pikirannya pertama udah ke classical music. Terus abis itu ya aku jadi suka pop music karena kakakku sukanya itu. Tapi misalnya juga dulu tuh pop music rada beda ya. Dulu tuh ada Queen misalnya, terus Elton John segala macem. Beda dengan sekarang yang pop music tuh sekarang kan banyak yang dibikin dengan AI ya. Jadi akordnya ya itu aja, membosankan lah sebenarnya. Jadi sekarang tuh pop music tuh bagusnya karena aksesorisnya aja, jogetnya, lampu-lampunya, screennya segala macam. Tapi musiknya sendiri substansinya tuh nggak ada gitu. Tapi beda dengan zaman dulu, Freddie Mercury gitu, terus Genesis, Michael Jackson tentu aja. Michael Jackson itu setelah aku kuliah, justru aku kuliah musik klasik, aku dengerinnya Michael Jackson terus karena itu sangat memperkaya cara berpikirku ya, cara dia bikin ritmenya, warnanya segala macem. Jadi emang ya aku bisa dibilang salah didik. Jadi dengarnya musik klasik duluan, terus abis itu baru ke musik pop, dan kemudian aku juga milih musik popnya orang-orang yang classically trained, artinya Elton John itu kan dulu belajar di konservatori, terus kemudian emang pilihannya dia untuk bikin musik pop kan, tapi ketahuan banget bahwa Elton John tuh trainingnya tuh classical. Dan Om Nanda mulai tertarik dengan klasik umur berapa Om, kalau boleh tahu dengerin? Mulai dengar musik, jadi ya Umur berapa tuh? 3, ya kita mulai bisa dengar, mulai bisa ngerti umur berapa kira-kira gitulah. Iya. Terus belajarnya sama siapa pertama kali Om? Nah terus gara-gara ada piano di rumah, kita tuh bersaudara bertujuh. Aku anak paling bungsu. Papaku pensiunan tentara dan ibuku dosen dulu di IKIP, sekarang namanya UNJ. Papaku pensiunan tentara tapi dia tuh bukan koruptor. Jadi aku juga pusing sama dia. Teman-temannya tuh
Kaya raya. Anaknya 3, mobilnya 5. Sedangkan papaku anaknya 7, mobilnya 1. Dengan pangkat yang sama. Dulu let call. Terus Maksudnya dengan pangkat yang sama. dengan pangkat yang sama, iya. Terus udah gitu dia jadi admin di Rumah Sakit Gatot Subroto dulu di Senen. Dan aku juga mikir, aku selalu bilang, Papa korupsi aja deh gitu. Jadi kemana-mana aku nggak jalan gitu. Anyway, ada piano di rumah dan piano itu kan sebenarnya bukan milik keluarga yang biasa-biasa aja. Itu kan dulu apalagi ya itu kan miliknya Buat yang orang yang berada mampu. gitu, mampu gitu kan. Nah terus mama saya mikir ini gimana, ada piano nggak ada yang bisa main piano di sini. Jadi kakakku dilesin piano. Terus kakakku tuh nanti kalau pulang ngelesin adik-adiknya gitu. Wah, ada ilmu pedagogi ditaruh di situ ya. Ya ini tapi Pedagogi kalau ngirit. Dan ada Iya. ilmu ekonomi tuh. iya tapi ini kalau sekolah musik denger ini mereka aduh ini Rugi gua. Pedagogi ngirit. Terus gimana, Kak? Gitu. Jadi kakakku pulang ngajarin tapi yang tertarik cuma aku doang. Dulu lo gua apa, Kak, diajarinnya? Dulu mulainya ya di sekolah musik tuh dulu pakai buku namanya Bayer. Aku udah lupa sih tapi membosankan banget. Terus aku ya bikin improvisasi dari lagu-lagu yang membosankan itu gitu loh. Loh, membosankan. Tunggu. Klasik. Seorang Ananda Sukarlan, maestro klasik tuh ngomong Bayer membosankan gitu. Ya nanti kalau mau di cut mereknya nggak apa-apa lah gitu. Ini cuman ini seru aja gitu. Kenapa membosankan? Karena itu cuma mikir soal fingering segala macam dan nggak mikir soal musik ya. Terus sesudah Bayer ada yang namanya Hanon. Hanon itu buatku adalah udah itu antikristus dah itu namanya. Wah, Itu setan yang benar-benar harus dibakar di neraka. Yes. Itu kan nggak ada musiknya, cuma biar mainnya rata. Gitu. Dan sekarang saya selalu bilang kalau saya ngasih master classes, workshop segala macam, memang di Eropa udah banyak sekali itu dihilangkan karena jasanya Hanon itu adalah untuk membunuh talenta-talenta yang udah ribuan. wow, kenapa gitu? Ya karena bayangin orang yang punya bakat musik disuruh mainnya 1 menit, 2 menit, 3 menit, terus gitu terus nanti gitu terus. Bayangin suruh mikir fokus ke hal seperti itu selama beberapa menit. Apalagi generasi sekarang yang katanya attention span-nya nggak bisa lama-lama ya. Pasti mereka sambil gini mikir apa ya, aduh ntar enaknya makan apa ya, atau ntar hangout kemana ya, segala macam gitu. Jadi nggak mikir musiknya. Sedangkan kalau kita main langsung musik, misalnya sonatanya Mozart, yang paling gampang aja misalnya, atau yang ada itu kan bisa dilatih lambat. Supaya rata, supaya frasenya bagus, segala macam, dan kita langsung mikir ke musiknya kan. Kalau kita mikir ke musiknya, kita akan fokus ke sana. Jadi Om Ananda adalah penganut yang, kan ada pianis yang oke latihannya teknik dulu baru lagu. Berarti Om Ananda lagu dulu baru teknik berarti ya Om? Enggak. Sembari. Paralel. Itu paralel. Enggak ada mana dulu baru mana. Itu paralel. Oke. Dan katanya kita punya 5 jari, jadi itu semua harus positionnya mesti, misalnya ya kan. Bahkan saya bisa bilang ada orang namanya Phil Collins. Iya. Dia belajar lagu itu terus dia pikir saya main lambat aja. Jadi Iya. tahu nggak lagu itu apa? Groovy Kind of Love, ya kan? Jadi, ya, terus diturunin lah biar suara manusia jadi. Gila. Tapi Fun fact aslinya banget. Wah.
Iya. Wah, gila. Makanya Gila, gila, kalau gila, gila. kalau orang asalnya dari klasik itu musiknya walaupun dia musik apapun pasti jauh lebih kaya dan Siapa Ya. lagi contohnya? sebetulnya sih semua ya. Well, mungkin Yongki tahu lagu ini yang sangat terkenal. Ya, Canon Indie. Ya. Itu kanon dari Pachelbel. Tahu lagu ini nggak? Ah, ya. Go West. Itu lagu kanonnya Pachelbel tuh itu diambil akordnya itu untuk ribuan lagu pop ya gitu. Dan kemudian sekarang dengan adanya AI itu mereka tuh kan mereka ngambil kayak stereotype gitu, jadi kayak cetakan gitu. Jadinya masih mending kalau Go West tuh melodinya masih bagus segala macam. Tapi kalau AI itu ya mereka ngambil cetakan dan ditempel aja, template malah bukan Template. bukan tempel. Nah, itu kan Kak Ananda kalau tadi kan denger kan itu kan masa kecilnya Kak Ananda tuh, maksudnya harus apa ya, belajar kayak apa Bayer atau kayak Hanon. Nah, setelah itu fasenya kemana? Langsung belajar lagu kah atau bagaimana kah? Iya, terus ya dengan kakak saya bilang ya saya maunya begini. Terus kalau setiap kali saya main lagu itu saya selalu bikin variasi. Apapun yang saya dengar saya selalu nggak pengen main seperti aslinya. Bahkan saya kalau dengar apapun saya pengen rubah-rubah. Berarti klasik nggak sekaku itu bang ya? Iya. Enggak, berarti gini ya Om ya, kalau yang saya tangkap ya. Om berarti ketika membuat variasi-variasi tersebut, tapi Om sendiri sudah tahu kalau klasik itu pakemnya apa. Jadi misalnya bunyi-bunyiannya soundnya harus Gini. apa atau gimana? Gini, buat saya klasik itu untuk belajar aturan. Aturan. Tapi kalau buat saya rambu. Tapi kalau buat saya aturan itu dipelajari untuk bisa dilabrak. Jadi Aturan gini. itu memang buat ditabrak. Jadi gini, kalau kita lihat jalan yang verboden, yang nggak boleh masuk, kita harus tahu gimana caranya masuk jalan itu tanpa ketabrak. Jadi kita harus tahu banget aturannya. Orang seniman-seniman yang bilang, oh saya nih seniman yang nggak pokoknya hidupnya seenaknya aja, pengen merdeka, semua aturan saya labrak. Ya lu udah belajar aturannya belum? Kalau mau ngelanggar aturan tuh harus ngerti dulu aturannya kayak apa, baru bisa dilabrak. Untuk bisa bikin aturan baru yang nggak mengganggu infrastruktur yang udah ada, misalnya gitu. Wah, berarti ini menarik ya. Om Anda tahu banget, maksudnya apa ya? Itu ngelotok lah klasik gitu ya. Tapi dia tahu cara ngelanggarnya ya, Bang. Berarti ya, tahu cara ngelolosinnya. Nah, berarti waktu itu dari masa apa kecil SD, kapan itu punya panggung pertama di as a concert pianist? Umur berapa? Wah, aku lupa ya. Terus waktu itu aku masuk sekolah musik, aku lupa tuh umur berapa tuh. Tapi ya waktu itu masih mainnya ya kayak itu Clementi yang tadi itu. Dan harus mainnya seperti itu. Tapi sebetulnya begitu aku pulang ke rumah tuh aku bikin macam-macam. Bahkan sekarang misalnya kita dengar ringtone misalnya kan. Itu kita harus tahu kalau mau bikin variasi itu apa? Oh, itu strukturnya adalah waltz. 1 2 3 1 2 3. Jadi kita misalnya Gimana bikin variasinya Om misalnya? Nah, gitu. kan biasa kan kalau ini pianis klasik yang nggak biasa nih, biasanya kan kaku, on part semua. Nah, gimana sih Om bisa belajar improvisasi gitu, tapi tetap tidak menghilangkan budaya klasiknya? Ada kursus tertentu kah? Gimana kah? Atau Enggak, gimana? kayaknya tuh budaya klasik di sini tuh sangat lebay ya. Artinya orang di sini banyak sekali orang klasikal di sini yang lebih barat daripada barat. Yang tadi saya bilang itu kalau konser
harus nunggu, nggak boleh tepuk tangan sampai akhir, terus itu semua harus semuanya tuh apa dimaininnya seperti apa gitu. Itu kan ya namanya pelestarian kebudayaan memang, tapi pelestarian itu kan bukan berarti musik itu harus dimasukin freezer gitu kan, dimana itu harus sama terus bunyinya. Kalau gitu ngapain orang jadi pianis dong? Kalau cara mainnya semua sama. Apalagi zaman sekarang di mana udah ada rekaman, buat apa kita main Beethoven, ya kan? Ingat loh, zaman Beethoven itu musik tuh nggak ada, nggak eksis. Jadi kita kalau misalnya kita mau dengerin musiknya Beethoven pada saat itu abad 18 nggak bisa karena nggak ada recording kan, nggak ada. Jadi musik tuh dulu eksis di partitur, dan kalau mau denger ya harus denger pianis. Jadi disitulah relevansi seorang pianis. Tapi kalau sekarang kalau kita mau denger Beethoven ya kita dengernya Vladimir Horowitz main Beethoven atau apa. Kalau kita main Beethoven kita nggak akan bisa sebagus Vladimir Horowitz atau pianis-pianis idola kita, ya kan? Jadi what's the point kita main itu? Kenapa kita nggak bikin sesuatu yang baru dan bukan mainnya yang itu lagi? Terus terang, oke, kalau saya dengar teman saya konser, saya datang karena itu teman saya, bukan karena saya pengen dengar Beethoven. Kalau saya pengen denger Beethoven, saya ke YouTube, saya dengerin rekaman Arthur Rubinstein. Lebih bagus ya. Iya, dan terus terang susah lah ngalahin mereka. Gitu. Saya juga mengakui bahwa saya nggak akan bisa main berbeda, tapi apakah itu lebih bagus atau enggak? Itu kan opini ya, tentu aja. Ada yang bilang ada orang yang lebih suka ini. Iya, tapi udah terlalu banyak orang yang bisa main Beethoven dengan sangat bagus sampai saya sih udah nggak bisa kontribusi apa-apa lagi ke musiknya Beethoven dengan not yang itu aja. So, jadi ini malah timbul pertanyaan nih Bang di gue. Apakah sampai sekarang Om Ananda untuk keperluan job atau konser masih memainkan musik mereka, atau saya udah enggak sih. Pengennya musik sendiri aja atau gimana? Saya sih main musik sendiri saya aja. Musik seperti apa contoh? Rhapsody Nusantara, betul ya? Rhapsody Nusantara. Tapi kalau misalnya saya main gini, tadi saya main ini kan, Canon dari Pachelbel, itu lagu yang sangat terkenal. Kemudian itu tadi ada Pet Shop Boys kan yang bikin Go West. Tapi yang paling baru adalah Maroon 5. Maroon 5 bikin ya ini intronya. Terus aslinya. Yes. Ya, gitu. Iya. Iya. Berarti nanti kayaknya episode 2 gue pengen denger Rhapsody Nusantara dimainin di sini, kayaknya boleh gak sih? Boleh dong. Itu karyanya. Aduh, mesti latihan. Iya deh. Gak apa-apa, tapi terus Om Ananda, kalau untuk kita ngomongin klasiknya dulu ya. Kalau untuk seorang komposer klasik yang membuat seorang Ananda Soekarlan itu terkagum-kagum, tergugah, itu bisa disebutin nggak siapa yang sangat Om Ananda itu kerasa karya-karya pianonya, konsertonya itu yang keren banget, itu siapa? Buat saya sih yang nomor 1 Johann Sebastian Bach. Bach sih ya. Tapi yang masih hidup sekarang adalah John Williams. John Williams itu scoring film juga tuh, top. Iya, itu juga, dan dia juga bikin konserto, dia bikin karya-karya yang non movie ya, yang bagus juga, hebat banget. Tapi dengan musik untuk film itu dia banyak mendobrak pakem-pakem klasikal juga gitu loh. Termasuk akord-akord yang baru yang dan cara dia berpikir, misalnya
Oh. Dan seterusnya. Itu sound seperti itu dia yang menciptakan. Itu Harry Potter by the way. Ada warna baru berarti. Ada warna baru. Dan itu jadi signature khusus gitu. Kita tahu Dan ini itu John dia Williams. terinspirasinya tentu aja dari gambarnya ya. Gitu. Jadi gambar menginspirasi dia dan buat saya itulah classical music, di mana musik itu harus terus berkembang, bukan musik yang dimasukin ke freezer dan tiap kali kita ambil dari freezer masih sama lagi. Ntar Bukannya 100 tahun kemudian kita ambil dari freezer masih sama lagi. Gitu. berarti kalau begitu buat apa adanya konservatori klasik ya Om? Konservator itu buat saya istilah yang salah. Musik tuh nggak untuk dikonserv, itu lagi-lagi pakai bahan pengawet. Musik itu untuk dihidupkan, ditumbuhkan. Makanya sebenarnya Indonesia tuh punya undang-undang kebudayaan yang lebih keren daripada di Eropa. Kalau di Eropa itu kan pelestarian kebudayaan. Kalau kita punya undang-undang pemajuan dan pemanfaatan kebudayaan, di mana kebudayaan yang udah ada memang harus di-preserve, diawetkan, tapi juga harus dipakai untuk melahirkan kebudayaan atau kesenian yang baru. Wah, Iya ya. Itu Undang-Undang Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Keren, Wow. Keren. berarti Om Ananda selain jadi pianis yang maksudnya ya gue tau lah pendidikannya Om Ananda pasti di luar semua, tapi tetap dia nggak lupa Indonesia, sampai undang-undangnya dia tahu loh. By the way, kalau Om beranjak ke Eropanya itu landasannya apa pada saat itu Om? Om kan memang di Indo kan ya sebenarnya kan tinggalnya kan dulu ya? Dulu iya, tapi waktu saya umur 17-18 kan kalau mau belajar musik dulu di mana? Nggak bisa di mana-mana. Iya. Tapi orang tua juga, aduh, kok bukannya cari studi yang beneran gitu, misalnya jadi apa kayak arsitek kayak apa, dari dokter kayak apa gitu. Terus saya selalu dibilang, kamu tuh kalau mau jadi musikus, apalagi musikus klasik di Indonesia, ntar kamu berkeluarga, keluarga kamu nggak nanya hari ini makan apa, nanyanya udah apa makan hari ini. Gitu loh. Oh berarti apa ya, fakta-fakta itu bukan fakta sih, omongan-omongan itu, anggapan itu berarti udah dari zaman dulu ya? Iya, tapi terus ya karena saya bisanya cuma main musik, nggak bisa apa-apa. Saya tuh beneran bego. Saya sampai sekarang nyupir aja nggak bisa. Wow. Oh begitu Om. Sama sih. Oh sama. Sama. Om Ananda. Terus momen apa tuh Om yang buat Om akhirnya berangkat? Sebetulnya momennya tuh UUD, ujung-ujungnya duit. Karena waktu itu kebetulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita tuh Fuad Hasan. Dia tuh bisa main biola dan dia classical music lover banget. Iya. Dia dulu buat orkestra juga kalau nggak salah Om ya. Iya kayaknya. Iya. Rooming nih gue tahun berapa nih kira-kira? Ini tahun 90 awal. 87 sih. 87 sampai 87. dia Aku dua periode lulus bukan ya, Om ya? SMA 86. Hah? Dia 2 periode kan ya? Waduh, aku nggak tahu soal 2 periodenya. Tapi waktu itu beasiswa tuh diberikan kepada anak-anak dalam bidang teknik, matematik, engineering segala macam gitu. Terus aku apply dalam bidang musik dan dia kasih. Jadi waktu itu tuh aku orang pertama yang non bidang-bidang yang bikin dahi ini deh, mengkerut itu deh. Konservatori apa Om yang Om pilih? Waktu itu karena ada kerjasama dengan pemerintah Belanda, jadi aku ke Den Haag, ke Royal Conservatory of Den Haag. Dan waktu itu yang harus approve tuh menterinya. Jadi emang beasiswanya dari Belanda, tapi harus di-approve oleh menterinya. Oke, kemudian gimana? Terus ya udah, aku dapat beasiswa itu. Kebetulan Pak Fuad bilang, ini ada musikus berangkat gitu. Walaupun aku pasti tahu banyak yang ngebully dia juga. Ngapain ngirim musikus gitu loh. Tapi yang pertama banget pertama tuh. banget, yang musisi. Terus ya aku bilang sama orang tuaku, nih ya udah kalian nggak usah bayar. Saya mau pergi ya saya jalan sendiri. Kan kalian emang pertama nggak bisa bayar dan kedua emang mikirnya buat apa sih kuliah musik gitu kan. Nah sekarang dua-duanya udah saya yang bayar sendiri dan saya yang tanggung jawab my future, masa depanku. Terus orang tua ya udah deh sana pergi deh gitu. Ya udah, oke. Berangkatlah akhirnya Om itu ya. Iya. berangkatlah. Ngambil S1 berapa tahun Om? Yang 4 tahun kayaknya. Oke. Langsung lanjut S2 juga. Atau ngajar nggak di sana? Sempet nggak jadi asisten dosen kah? Apa? Nggak sempet. Tapi pas mau lulus S1
itu beasiswaku di-cut karena hubungan Indonesia Belanda waktu itu ada masalah apa gitu. Pas mau ujian tuh. Oke. Jadinya ya aku kerja cari duit. Selain cari duit ya ngutang-ngutang sih. Cari uangnya dengan cara gimana? Jadi pianis kah atau? Iya, ngamen gitu. Oh, ngamen. Jadi aku ngerti banget tuh lagunya The Piano Man tuh, Billy Joel tuh. Itu aku ngerti banget karena aku piano man di cafe gitu. Jadi lagunya lagu-lagu apa? Om? Lagu waktu itu jadi banyak belajar lagu pop zaman-zaman itu ya. Elton John banyak. Apa yang Om mainkan? Contoh misalnya. Misalnya udah nggak tahu kan. Kalau ini apa ya? Elton John yang lain misalnya. Ini Your Song Elton John. Terus ya gitu. Dan tentu aja Kapan lagi? Nah, The Piano Bunyi-bunyian Man. itu yang menghasilkan rupiah pada saat itu ya? Iya. Bukan rupiah dong, bukan rupiah. Dolar ya? Holden waktu itu Holden. Oh, Holden. Holden. Oke. Terus akhirnya ya udah ujian lulus gitu ya. Ujian lulus terus nah terus nggak ada duit kan karena beasiswa udah nggak ada kan untuk S2. Jadinya aku ikut kompetisi-kompetisi. Tadinya cuma berpikir kalau kompetisi menang dapat duit. Tujuannya cuma itu, tapi ternyata kompetisi itu kalau menang bukan hanya dapat duit tapi juga kenalan nama producers, promoters gitu, dan kemudian ya koneksinya jadi kemana-mana, dan dari situlah bermulai karirku sebagai pianis ya. Jadi itu blessing in disguise sih. Kalau sampai dulu aku dapat beasiswa terus sampai S2-nya habis, mungkin ya udah lulus terus ya udah pulang. Jadi ini apa yang terjadi Om? Nggak jadi ambil S2 atau tetap Nggak ngambil S2 tetap. Tapi uangnya dari kompetisi. Kompetisi itu untuk bayar utang-utang. Gitu. Dan kompetisi itu ya berdarah-darah aku juga sih. Artinya aku pernah naik kereta api dari Den Haag ke Bordeaux ke Prancis, kompetisi di sana nggak bayar. Jadi tiap kali ada tukang tiketnya itu aku ke toilet. Sembunyi. Tapi nggak dapet duduk ya berarti? Ada duduk? Ya cari yang kosong terus duduk, tapi kalau di gerbong sana ada tukang itu lagi, ya aku ke toilet. Jadi nggak bisa tidur, siaga terus. Iya. Itu nggak dilihat tuh sama petugasnya. Loh, you lagi. Sama nggak ketahuan gitu? Nggak ketahuan. Itu karena mau ikut kompetisi? Kenapa? Itu pas mau ikut kompetisi. Ikut kompetisinya. Kota anggur ya? Wah, Ke Bordeaux di Prancis. Itu dari Den Haag lumayan berapa jam lah. Terus akhirnya apa yang membuat apa jadi motivasi buat pulang ke Indonesia lagi itu gimana? Kan udah di sana pasti udah ngejob kemana-mana. Karena aku ya mau nggak mau aku kangen nama nasi rendang. Gak ketahuan itu. Itu terus ya tahun 2000 tuh sebenarnya sejak sebelumnya aku tuh diundang ke Portugal. Tapi antara Indonesia sama Portugal tuh dulu nggak ada hubungan diplomatik, jadi orang Indonesia nggak boleh masuk Portugal. Nah pas tahun 2000 itu established tuh di hubungan Indonesia dan Portugal terus ada. Jadi aku ngontak orkesnya di Lisboa. Nih saya udah boleh masuk Portugal, jadi mereka bilang oke, yuk datang ke Lisboa. Jadi aku jadi seniman Indonesia pertama yang main di Portugal. Terus didengar sama Gus Dur. Waktu itu presidennya masih Gus Dur. Itu aja kok repot. Nah gitu. Terus diundang oleh Gus Dur ke Indonesia. Oh, itu yang bikin akhirnya pulanglah sekalian gitu. Nanti dulu. Ke Indonesia, main di istana, dia bilang sejak Bung Karno turun, seniman gak masuk ke istana. Ini kamu yang pertama masuk istana, dia bilang. Terus dia pengen
pokoknya bikin ide untuk seniman-seniman tuh tetap masuk istana, bahwa istana tuh milik rakyat, bukan hanya milik dia. Gitu. Itu waktu aku ketemu Gus Dur juga, waktu itu kan belum ada internet. Ya mungkin ada tapi aku belum nge-google gitu lah. Jadi udah di istana gitu, kita udah siap, terus silakan berdiri, presidennya mau masuk gitu. Ada orang pakai sarung, pakai sendal. Pakai peci. Aku lupa, tapi dia tuh kan separuh tunanetra kan. Terus gitu. Terus ya aku sih nunggu aja, terus aku nanya sama protokolnya, presidennya mana? Yang itu. Karena Om Ananda memang belum tahu juga orangnya. Iya. Terus abis itu aku baru tahu bahwa Gus Dur tuh pecinta musik klasik banget. Iya, betul. Dan dia rekamannya dari musiknya Beethoven lebih banyak dari rekaman saya. Wow. Terus dia bisa ngomong, oh ini versi ini. Terus sebelum main di istana tuh dia bilang, dia minta supaya aku main Moonlight Sonatanya Beethoven. Terus dia bilang, oh versi kamu tuh lebih ke arah begini. Dia menganalisa, aku pikir, ya lah tadi kayaknya ketiduran waktu aku main, tapi dia dengar semua. Gitu. Karena Gus Dur tuh kalau dengerin musik tuh begini. Kayak orang tidur. Jadi aku main gitu, dia di sana terus, ya ketiduran dia. Aku pikir gitu. Ternyata enggak. Terus kita ngobrol lama, terus dia bilang, ya pokoknya musik klasik itu harus jadi bagian dari budaya kita dan kita harus establish tuh identitas musik klasik Indonesia. Ngomong sejam lebih, pulang terus dapat kabar bahwa beliau lengser. Jadi oh ya udah, terus nggak jadi pulang lagi. Jadi aku gitu. Jadi setelah itu, tapi aku jadi ngerti soal Indonesia gitu. Terus ya aku kenalan sama beberapa orang Indonesia, diundang lagi beberapa kali. Itu tahun 2001. Main sama Yasid misalnya, main sama ADMS itu tahun 2001. Abis itu aku lama nggak kesini lagi. Yasid Jamin maksud saya tadi. Yasid Jamin, ADMS, Twilight Orchestra. Itu saya kenalan dengan ADMS saat itu juga. Dan abis itu kita main beberapa kali. Terus beneran balik ke Indonesia tuh tahun 2013. Waktu saya lagi pulang ke Indonesia, Pak Habibie dengar saya di Indonesia. Mantan presiden B.J. Habibie. Iya. Terus diundang ke rumahnya. Kita ngobrol, terus dia bilang, oke, kita bikin sesuatu untuk Indonesia lah gitu. Jadi saya ya beli apartemen di sini supaya, terus saya juga mikir sebentar lagi kan saya menua ya. Saya nggak mau menua di Eropa di mana kalau lagi musim dingin nih pegel semua, kaku-kaku. Katanya musik klasik kaku, tapi saya nggak suka kalau kaku-kaku gitu kan. Gitu. Jadi aduh kalau musim dingin ya harus di sini deh gitu. Ya itu jadi kira-kira 2013 ya. berangsur-angsur gitu, dan ya saya masih ada rumah sih di sana dekat Bilbao. Dan memang saya masih sering sekali ke Eropa. Kayak ini September ini saya jadi composer in residence di Helsinki, di akademi musiknya di Helsinki. Itu ngajar apa tuh Om tuh? Ngajar musik saya. Jadi mereka murid-murid itu memperdalam musik saya, dan juga lewat situ mereka jadi ngerti musik Indonesia itu seperti apa. Karena musik saya tuh banyak berakar dari tradisi Indonesia, dari tangan nadanya, dari ritmenya. Berarti Om Ananda mirip sama ini ya. Dulu kalau nggak salah, gue pernah kasih dengar sama ini. Sepasang mata bola tapi ada six movement atau apa gitu. Ya itu Yasid Jamin yang bikin hal itu saya main itu waktu itu mau dikondak oleh Yasid, tapi Yasid jatuh sakit. Jadi digantikan oleh ADMS. Dan waktu kita konser tuh Yasid tuh lagi kritis. Dan beberapa hari setelah kita mainkan itu, ya beliau meninggal ya. Pas hari meninggal itu pas saya berangkat ke Eropa lagi. Jadi saya sempat ke rumah dukanya, tapi nggak sempat ke kuburannya karena saya mesti ngejar pesawat. Itu buat saya, ya saya ingat terus sih itu. Kalau boleh tahu, nah kalau yang bahas soal Elva Sesioria, Erwin Gutawa itu udah banyak di sini. Tapi boleh nggak sih bahas Yasid Jamin itu siapa? Karena emang dari perjalanan musik gue, guru gue juga sempet suruh dengerin Yasid Jamin waktu itu. Siapa Yasid Jamin? Yasid itu sebetulnya karirnya sama kayak saya ya. Jadi dulu dia belajar ke Amerika sebagai pianis.
Tapi kemudian dia belajar conducting, terus kemudian komposisi dan dia tuh jauh lebih berakar ke Indonesia daripada saya lah. Karena aku kan pas kuliah abis itu nggak balik-balik ke Indonesia gitu. Dan ada joke tuh saya ingat soal Yazid. Dia bilang, lo tuh ya sama gue, lo tuh jauh lebih buruk, dia bilang. Soalnya kalau pianis, a bad pianist become conductor. Jadi pianis yang nggak bagus itu jadi konduktor. Konduktor yang nggak bagus jadi komponis. Lo lompat dari pianis langsung ke komponis, nggak lewat jadi konduktor. Walaupun aku belajar conducting juga sih 1 semester di konservatori, tapi aku nggak, ya bukan passionku lah sebagai konduktor gitu. Tapi sekarang berguna untuk aku conduct musikku sendiri gitu. Tapi beliau tuh dulu karirnya gitu. Jadi pianis terus dia jadi konduktor dan kemudian waktu sebelum meninggal itu beliau yang bekerja sama dengan Pak Habibie. Karena Pak Habibie itu emang passionnya adalah untuk bikin identitas musik klasik Indonesia yang memang belum ada. Dan concern dia itu adalah bahwa musik klasik itu di sini ya masa musikus Indonesia mainnya Chopin, Beethoven, udah gitu mainnya seperti orang-orang Barat itu. Mending kalau nggak sebaik mereka, buat apa? Siapa yang mau dengerin kita gitu loh. Sedangkan kita kalau main tuh kita harus bisa menawarkan sesuatu yang bukan hanya bagus tapi juga berbeda. Berbedanya tuh harus berkualitas gitu. Nah, Yazid waktu itu salah satunya sepasang mata bola itu disponsorin oleh Pak Habibie. Terus kemudian Nyi Ronggeng, dia bikin orkes dari musik Nyi Ronggeng. Semuanya tuh diorkestrasi dan bukan hanya orkestrasi ya, tapi dia bikin sesuatu yang bertradisi classical dan karya yang buat saya masterpiece gitu. Terus abis itu saya ngeluh sama Yazid waktu itu. Saya bilang, saya tuh sebagai pianis dulu waktu saya kompetisi, saya tuh nggak punya bahan repertoar sesuatu yang sangat Indonesia tapi yang sangat virtuosik. Artinya bukan cuma main yang bunyinya gamelan gitu, tapi kan cuma gitu loh. Tapi yang benar-benar harus virtuosik gitu. Kayak lah, Franz Liszt bikin Hungarian Rhapsodies. Nah, kayak gitu, tapi bukan Hungarian Rhapsodies tapi Indonesian Rhapsodies. Nah, terus dia bilang, "Oh ya udah kalau gitu gini aja, saya bikin Rhapsodia Nusantara. Rhapsodia Indonesia," dia bilang. Tapi terus kita ngomong-ngomong, oh lebih keren namanya Rhapsodia Nusantara lah gitu. Jadi istilah Rhapsodia Nusantara itu sebenarnya bukan dari saya, tapi dari Yazid. Tapi dipopulerkan sama Om Ananda gitu ya. Nah, nanti dulu. Nah, terus Yazid itu orangnya sangat sistematis. Jadi dia bilang, kita bikin Rhapsodia Nusantara, waktu itu provinsi kita kalau nggak salah 26 apa 27 tuh, tahun 2000-an, 2000. Dia bilang, saya mau bikin sistematis. Jadi dari Aceh, Sumatera Utara, terus turun sampai akhirnya ke Papua. Jadi dia waktu itu bikin Rhapsodia Nusantara nomor 1 itu dari Aceh, dia bilang. Tapi waktu itu dia udah sakit. Jadi sebenarnya ada tuh Rhapsodia Nusantara nomor 1 di mejanya yang saya nggak ketemu, yang belum kelar. Itu berdasarkan lagu daerah dari Aceh. Gitu. Nah itu tahun 2001 waktu dia meninggal. Terus tahun 2006 saya diminta bikin karya untuk inaugurasinya Pak Fauzi Bowo sebagai Gubernur Jakarta. Inaugurasi. Jadi konser makan malam gitu. Saya disuruh bikin karya piano berdasarkan lagu-lagu daerah dari Jakarta. Terus saya kepikiran soal Yazid. Oh, Rhapsodia Nusantara aja. Jadi saya bikin Rhapsodia Nusantara. Waktu itu belum nomor 1, itu belum, cuma Rhapsodia Nusantara. Isinya lagu dari Jali-Jali sama Kicir-Kicir. Itu kan lagu Betawi tuh. Nah itu saya bikin itu, terus partiturnya saya mainin, ada di YouTube. Terus kok banyak yang pengen mainin segala macam, terus jadi banyak pianis, dan itu ternyata berguna buat banyak pianis yang mau ikut kompetisi di luar negeri segala macam. Jadi saya pikir oke deh, saya bikin satu lagi deh gitu. Jadi itu jadi nomor 1. Terus nanti ada nomor 2. Nomor 2 tuh dari Jawa karena saya orang Jawa. Cublak Suweng waktu itu. Terus ya udah dari nomor 2 sekarang udah nomor 42.
Wow. Itu Boleh dari lah. 2006. Keren. Nanti episode 2 waktu jamming boleh dong kita mainin satu piece aja. Satu Aduh. piece saja dari antara nggak usah full juga. Nggak usah full Iya, juga, iya. Nggak usah full juga. Nah, aku jadi inget juga karena Om ngomong pernah mainin karyanya Pak Yazid. Kalau nggak salah juga punyanya salah satu dosen saya di Jogja itu juga pernah Om yang mainin punyanya Joko Lemes, Oh, Joko Lemes, iya. Indonesia Pusaka kalau nggak salah. Ah, benar, benar. Iya, Ah, iya, saya iya. pernah. Dan saya ingat banget waktu selesai rekam itu bareng orkestra siapa ya? TO kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Twilight juga. Twilight, Hmm. terus Pak dosen ini, Pak Joko ini dapat rekamannya, dikirim ke dia hasil permainannya. Terus dia tunjukin ke saya video itu bentuknya, videonya tapi kan masih jelek ya hasilnya ya, masih yang kualitas belum Iya. HD lah. Nah kita dengerin ini yang main Ananda Sukarlan gini Indonesia Pusaka kalau nggak salah itu lagi. Bener. Iya, iya. Dan saya ingat karena Mas Joko itu bukan pianis kan, Trombonis. Trombon. instrumen itunya trombon, instrumen utamanya. Jadi ada beberapa bagian pianonya yang saya tanya Ya, dia, ya. ini diginiin dong, diginiin Ya. gitu. Jadi. Dan dia juga ada di full score-nya tuh dia kasih lihat ke saya itu karena dia sempat ke Jakarta juga kan Iya, untuk benar. lihat pas latihannya. Oh. Terus karena Om minta ada bagian-bagian yang itu nanya gimana. Terus Iya. ada catatannya, ada tulisannya Om itu di Oh, full iya, score-nya Iya, pakai iya. pensil. Oke. Dan itu ditunjukin ke saya, ini tulisannya gitu. Jadi saya juga secara itu punya cerita Kenangan, juga. iya. Iya, keren tuh, keren. Jadi gimana Om? Kalau untuk nowadays lagi ngerjain apa? Selain ngajar nanti ya. Iya, saya sih yang ngajar-ngajar saya sebenarnya enggak ya. Saya tuh jadi selalu saya tuh pengacara, penganggur banyak acara. Dan nemplok-nemplok. Jadi kayak kutu loncat ya. Di Jakarta ini saya bulan Agustus ini saya dengan sekolah musik Piano Co namanya di Kedoya. Ya itu jadi murid-muridnya belajar musik saya, terus kemudian mereka konser. Biasanya sih gitu. Jadi nama kerennya itu Composer in Residence. Mereka belajar langsung dari komponisnya. Dan kalau gitu tuh saya ngomong soal latar belakangnya, bagaimana ini diciptakan gitu. Jadi beda ya kalau kita belajar hanya musiknya aja dengan musiknya ini dapatnya dari mana, note ini dapatnya dari mana gitu tuh beda nantinya interpretasinya. Sama kayak kalau kita belajar dari Beethoven kali ya langsung ya. Iya, langsung Gitu. ini dengan komposernya. Energinya beda ya. Ya beda lah, Maksud dan ceritanya juga tujuannya langsung. beda ya. Iya. Nah ini di Jakarta saya dengan Piano Co ini kita konsernya di Yamaha akhir Agustus. Terus ini September ke Helsinki, Sibelius Academy namanya, itu akademi musiknya di sana yang dari negara ya. Di sana tuh parknya aja yang paling gede. Kalau di New York kan Central Park, kalau di sana namanya Sibelius Park. Jadi mereka tuh begitu menghormati komponisnya ya. Gitu. Jadi saya dengan anak-anak dari Akademi Sibelius sama tujuannya. Tapi kalau di sana kan saya cuma seminggu, jadi tiap hari saya ngajar. Kalau di ini Piano Co kan saya tiap minggu 1 hari, jadi selama sebulan gitu. Iya. Kerjanya gitu, kutu loncat sih kemana-mana. Kalau untuk performnya berkaryanya ada? Saya lagi bikin opera tentang human trafficking. Jadi awal abad 20 tuh ada tokoh Cina, Ao Cuilan namanya, yang nggak dikenal, perempuan. Dia tuh menyelamatkan banyak sekali anak-anak korban dari perdagangan manusia dari Cina ya, yang didatangkan untuk sebagai pekerja seksual atau sebagai budak gitu, dan dia selamatkan banyak. Itu saya lagi bikin opera dari situ buat nanti bulan April dipagelarkan di. Pakai orkes siapa Om? Pakai orkes saya sendiri. Selalu saya orkes saya sendiri. Berarti Om Nanda kondak Iya. dan kompos gitu Iya. ya. Oke, seru juga. Dan mencari dana juga pasti. Cerita Itu udah ada yang sponsorin sih. Jadi Udah ada. jadi Asik saya diminta dong. itu. Nah Kak, ada pertanyaan salah satu mungkin pertanyaan sebelum kita selesai. Untuk masa depan pianis klasik Indonesia, Sebetulnya masa depannya tuh cerahkah? cerah asal kita tahu bagaimana bikin masa depan yang cerah. Kita tahu sebenarnya pemerintah nggak terlalu banyak
menaruh perhatian ke hal ini. Jadi ya udah nggak usah mikirin soal pemerintah. Tapi juga yang paling penting adalah kita tuh gini. Sebenarnya kalau untuk go international itu jauh lebih gampang daripada go national. Untuk Wow. orang Indonesia ya, benar. Karena apa? Karena ya terutama di Eropa pemerintahnya tuh ngeluarin duit banyak banget buat budaya, seni dan pertukaran seni karena itu memperkaya itu mereka kan, identitas budaya mereka juga gitu. Nah, selain itu juga kita sebagai orang Indonesia kita tuh harus bisa yang tadi saya selalu bilang menawarkan sesuatu yang beda. Kalau kita kesana mainnya lagi-lagi Mozart, Bach gitu, so what gitu loh. Kita nggak ngasih identitas yang baru, kita nggak ngasih sesuatu yang baru. Jadi ya itu kita mesti ngerti bagaimana kita membawa identitas kita dan memperkaya apa yang kita bisa kontribusikan terhadap dunia musik klasik. Itu sih. Berarti apakah Om Ananda gini, update ini saya tahu nggak semua orang bisa terima ya. Tapi update-update yang kayak musik klasik tuh nggak sekaku itu. Terus kita mesti cari apa ya, bahasa gue the new classic ya berarti ya. New harus ada yang baru dari apa klasik. Apakah semua orang terima atau kalau menurut Om Ananda kamu siap kalau misalnya ada yang nggak setuju atau gimana? Ya itu masalah mereka. Kalau nggak terima ya udah. Nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Yang penting kan ada pergerakan untuk itu juga. Aku rasa juga nggak perlu diituin juga sih. Tapi bahwa ada seorang Ananda Sukarlan yang dia kan pasti akan membuat itu juga. Jadi nggak ada masalah juga sih. Biarin aja. Apa yang orang pikirkan itu urusan mereka bukan urusan saya kan. That's right. Wow. Oke. Berarti tadi itu quote-nya itu bahwa untuk anak-anak Indonesia juga kemungkinan untuk itu keren sih. Kemungkinan untuk go internasional Lebih mungkin lebih daripada memungkinkan daripada go nasional. Iya. Itu ya. Saya kira sih ya go internasionalnya kemana? Kalau kita ke Botswana apa ke Mozambik mungkin susah ya. Tapi kalau ke Eropa gitu jauh lebih. Iya. Asal kita tahu caranya. Betul dan Om Ananda juga kalau misalnya ada bakat-bakat yang kayak gitu, misalnya banyak yang bertanya juga siap-siap aja kali ya untuk anak-anak tersebut ya. Aku sih selalu open Instagramku tiap hari inbox ditanyain yang macam-macam. Apapun. Enggak semua aku jawab juga. Tapi ya aku sih selalu kalau bisa jawab aku jawab dan biasanya sih malam sebelum tidur ya. Jadi kalau nanyanya jam 7 pagi ya kalau jam 10 pagi belum dijawab jangan ngambek gitu loh. Tuh artinya Om Ananda membuka pintu ruang sebesar-besarnya buat para pianis menanyakan apapun berarti yang berkaitan dengan berarti Om Ananda internasional. secara nggak langsung juga siap berbagi ilmu, siap jadi educator juga ya buat mentor-mentor buat pianis klasik yang lain gitu ya. Iyalah. Karena ini nama besar dari klasik nggak diragukan bang. Nggak Cuman kan diragukan. kalau orang mau buka Instagramnya dan balesin satu-satu, kalau buka sih ya buka aja nggak apa-apa ngelihat gitu. Tapi ngebuka ngebalesin gitu, itu kan perlu waktu, perlu Iya, tenaga juga. gitu. Sabar jadinya. Tapi juga orang-orang yang di sana juga kupingnya harus tebel. Jangan cengeng karena tipikal kayak Om Ananda ya pasti akan ngomong apa adanya. tanpa motivasi untuk apa ya? Untuk bikin kamu jatuh ya memang kamu kalau jelek aja bagus aja gitu. Nah, orang kan nggak banyak siap dengan perkara ini kan. Well, kalau mau maju ya harus mau dikritik ya. Kalau nggak mau terima kritikan ya nggak usah. Jangan nanya. Orang tuh kalau nanya, Pak, permainan saya gimana? Saya bilang masih kurang. Ya, kirain mau dipuji. Ya bilang ke Pak, bilangin dong permainan saya keren. Oke, permainan kamu keren. Kalau saya diminta gitu ya udah bilangnya permainan kamu keren. Tapi kalau ditanya, Pak, permainan saya gimana atau musik saya gimana? Ya saya ngomong apa adanya. Gitu. Jadi harus siap untuk itu Yong ya. Keren ya. Keren. Sampai hari ini gila ya. Keren. Kita lanjut di episode 2 Yong. Nah, itu dia langsung. Hari ini kita kedatangan the Indonesian Classic Maestro
Ananda Soekarlan. Iya. Thank you for coming, Om Ananda. Thank you. Thank you for coming. Sukses selalu dimanapun Anda berada, di Indonesia, di mancanegara. Tapi kalau di mancanegara jangan lupa pulang ke Indonesia ya. Teman-teman Yongki Show sekalian, Ananda Soekarlan dan Yongki Vincent menghibur Anda di MW Studio bersama juga dengan Dexibel. Saksikan terus program Yongki Show dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di episode 2 Jam Session bersama Ananda Soekarlan. Oke. Mau lanjut kopi apa langsung?